Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Guys, dengerin. Ini foto aku pas lagi ulang tahun dan di rumah sakit. Posisi habis koma. Kenapa koma? Karena di pembuluh darah otakku itu ada pendarahan. Jadi ada stroke. Hah? Stroke? Kok bisa stroke? Padahal masih muda, masih baru 20 tahun. Kok bisa stroke? Jawabannya adalah begadang. Dulu aku tuh sering banget begadang. Udah subuh tuh aku baru tidur. Atau bahkan besok siangnya aku baru tidur. Cuma karena merasa kalau malam tuh aku lebih produktif. Aku gitu terus semenjak mulai pandemi sampai 2021 kemarin. Dan akhirnya aku drop masuk ICU koma. Jadi buat kalian yang suka begadang, stop sampai sekarang. Jangan sampai ngalamin kejadian kayak aku. Oke, video yang baru Anda saksikan merupakan video viral yang diunggah akun TikTok All Zalawi tentang kisahnya yang terkena stroke tentunya. Kita melihat dari video tadi ya, di mana selain Olza turut bergabung dalam pembicaraan kali ini ada pakar kesehatan tidur RS Mitra Kemayoran, Dr. Andreas Prasaja. Kita akan langsung sapa bersama dengan Mbak Ocha dan juga dengan Dr. Andreas ya. Iya, mungkin selamat pagi terlebih dahulu Dr. Andreas dan juga Mbak Ocha yang sudah bergabung di sini. Terima kasih sebelumnya. Nah, pertama-tama kita mau tanya dulu nih sama Mbak Ocha. Mbak Ocha boleh digambarkan bagaimana kondisinya saat ini? Kabarnya sudah sibuk kembali ya koas ternyata sebagai dokter. Ya, betul sekali. Aku sekarang alhamdulillah udah pulih, udah bisa kegiatan normal lagi. Dan udah bisa ngelakuin aktivitas kayak biasa, yaitu jadi koas, jadi dokter muda. Syukur ya, kita juga ikut senang mendengarnya. Tapi mungkin boleh diceritakan kembali nih Mbak, pengalaman Mbak Ocha yang berjuang sembuh dari stroke yang bisa disebut ini katanya rutin karena efek begadang. Ya, jadi itu kejadiannya udah setahun yang lalu. Awal mula tuh nyampe koma dulu. Jadi sebelumnya gejala-gejala kayak kesemutan, terus lumpuh, terus akhirnya masuk rumah sakit itu koma, habis itu kan udah nggak sadarkan diri. Dan pas bangun-bangun itu udah lumpuh semua, badannya nggak bisa gerak. Terus gak bisa dengar dan gak bisa ngomong juga. Setelah 2 minggu, akhirnya aku kayak mulai bisa ngomong pelan-pelan, mulai bisa duduk. Pertamanya berdiri dulu di fisioterapi, terus gerak dikit-dikit dan akhirnya bisa jalan, bisa aktivitas normal. Oke, sampai alhamdulillah bisa kembali sekarang ya, bisa kembali beraktivitas ya Mbak Ocha ya. Tapi saya akan coba kepada Dokter Andreas. Dokter, ini kan kemudian menjadi pertanyaan bersama, termasuk pertanyaan dari para netizen ya, yang hobinya berspekulasi begitu di media sosial, yang mempertanyakan juga. Tapi juga menjadi pertanyaan bersama bahwa apa hubungan kebiasaan begadang dengan stroke dan juga gangguan kesehatan lainnya, Dok? Selamat pagi semua. Ya, karena memang semua gangguan tidur, semua penyakit tidur sebenarnya memiliki resiko untuk terserang stroke, baik itu stroke iskemik maupun perdarahan. Jadi begadang, kalau masih usia muda biasanya masuk dalam kategori behavioral insufficient sleep syndrome atau delayed sleep phase. Ya, khas di mana tadi dikatakan aktif di malam hari, merasa lebih produktif di malam hari karena memang jam biologis remaja dewasa muda memang seperti itu. Lewat tengah malam baru mengantuk gitu ya. Sayang mungkin kebablasan jadi ya. Tetapi semua penyakit tidur ini akan mengganggu sistem metabolisme kita, kesehatan kita, terutama mulai dari daya tahan tubuh sampai meningkatkan kekenalan darah, meningkatkan kadar kolesterol, meningkatkan kadar gula darah, kemana-mana. Karena tidur merupakan dasar dari kualitas manusia. Oke, Dok, adakah tanda awal stroke yang dapat kita notice atau kita waspadai? Karena kok setiap orang tuh mengatakan ada yang langsung terlihat, tapi ada juga yang mengatakan, nggak aman-aman, tapi kemudian jangka panjang baru kemudian terasa. Ya jangan tunggu sampai ada tanda-tanda stroke. Nah, justru saat ini
kita harus mulai memperhatikan kesehatan tidur kita. Jadi ketika kita beraktivitas saja di siang hari, sudah harus mulai untuk beraktivitas saja membutuhkan kafein, untuk beraktivitas membutuhkan berbagai minuman penambah energi, mencari suplementasi tambahan, ini sudah tanda bahaya. Ya, karena sekali lagi semua gangguan tidur akan berujung pada berbagai penyakit, semua, ya. Bahkan dari berbagai penelitian itu juga sudah jelas sekali. Jadi begini, durasi tidur itu kan kita sepakat bahwa durasi tidur yang cukup adalah 7-9 jam. Ada beberapa penelitian yang melihat durasi tidur yang kurang dari 5 jam, ada yang kurang dari 6 jam. Kemudian ada juga penelitian yang menilai kurang dari 6 jam dan lebih dari 9 jam. Jadi terlalu banyak tidur pun resiko untuk penyakit-penyakit jantung dan pembuluh darah termasuk stroke akan meningkat. Waduh, oke. Jadi bukan hanya kurang tidur, tetapi tidur yang terlalu panjang pun mempunyai resiko yang sama. Nah, cuma sayangnya masyarakat kita masih menganggap bahwa tidur itu kemalasan dan tidur seolah-olah tidur itu kalau bisa dibatas-batasi gitu ya, hanya kualitas yang dipentingkan. Padahal durasi juga menjadi faktor yang sangat penting. Dok, mungkin boleh diberikan saran juga bagaimana untuk meningkatkan pola dan juga kualitas tidur yang berkualitas bagi pekerja atau pelajar dengan aktivitas harian yang tinggi. Misalnya apakah tidur malam itu bisa diganti dengan tidur siang atau bagaimana, Dok? Tidur malam tidak bisa diganti dengan tidur siang karena di malam hari dan di siang hari memiliki pola tidur yang jauh berbeda. Di mana satu siklus tidur di malam hari itu baru 2 jam terpenuhi, sedangkan di siang hari hanya 15-20 menit. Tentu saja yang terbaik adalah yang di malam hari, karena siklus tidur ini kan akan menentukan performa kita, kesehatan kita, tekanan darah, itu semua dibangun hanya pada saat tidur. Nah, kalau di siang hari tentu saja dibanding tidak ada tidur tentu akan sangat baik jika tetap ada tidur. Nah, tetapi kan tidak bisa menggantikan. Nah, untuk meningkatkan produktivitas memang kita bisa melakukan yang namanya power nap, tidur siang 15 menit, 20 menit. Tapi konteksnya adalah tidur malamnya sudah cukup, bukan kurang tidur kemudian bayar hutang di siang hari. Oke, ya kita harapkan memang harus seimbang begitu ya kalau misalnya kita ngomong soal tidur begitu. Tapi saya terakhir kepada Mbak Ocha. Mbak Ocha, saat ini mungkin bisa dalam kesempatan kali ini singkat saja boleh diberikan saran mungkin untuk pemirsa Selamat Pagi Indonesia ataupun juga bagi pemirsa semua yang menyaksikan tentunya dengan aktivitas yang sangat tinggi juga, apa yang ingin Anda sampaikan? Dan adakah saat ini mungkin efek dari mungkin kesehatan yang Mbak Ocha masih rasakan pasca tentunya treatment yang sudah dilakukan? Baik, jadi pesan untuk netizen atau untuk para penonton yang lihat video itu, ada juga kan yang ketakutan, terus ada juga yang denial. Jadi kayak, aku begadang apa-apa tuh nggak sakit gitu. Orang itu begadang terus juga nggak sakit gitu. Tapi kalian jangan terlena guys, karena yang akan terjadi di masa depan nanti kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi, dan kalian harus nabung yang baik-baik dari sekarang. Jadi jangan begadang, karena walaupun sekarang belum ada efeknya, belum tentu nanti depannya gimana, kita nggak ada yang tahu. Jadi harus diperhatikan dari sekarang dan jangan diremehkan begadang itu. Kalau tidak berguna, jangan begadang. Seperti lagu Rhoma Irama, begadang jangan begadang kalau tidak ada artinya. Setuju sekali. Terima kasih Mbak Ocha, terima kasih Dr. Andreas sudah bergabung bersama kami di kesempatan yang sangat spesial kali ini. Terima kasih, sehat selalu.